Timnas Indonesia U17 tidak kurang hebatnya berbanding juga dengan abang-abang mereka, telah mencapai satu pencapaian besar, telah menang semua atau seri, tapi tetap kekal tanpa kekalahan sepanjang perlawanan peringkat kumpulan. Mau lawannya tim B ke, tim C ke, tim D ke. Kalau misalnya kitanya jelek, kitanya nggak siap, kita bisa aja kalah. Tapi buktinya Timnas U17 mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Tapi tetap saja Uzbekistan tetap Uzbekistan. Di sepanjang pertandingan selalu merepotkan timnas kita. Beruntung timnas kita bermain sangat baik. Putu Panji dan kawan-kawan berhasil menjaga gawang timnas Indonesia dari kebobolan. Sekedar informasi aja boy, kalau misalnya Uzbekistan yang tadi main lawan Indonesia, itu adalah Uzbekistan U16 yang dipersiapkan untuk Piala Asia tahun depan. Untuk Uzbekistan yang tim inti yang kemarin juara, itu uji cobanya nggak di sini. Tapi secara mengejutkan, tim U17 ini juga turun dengan mayoritas pemain cadangan. Tanpa Alberto, tanpa Mirza, tanpa Goli, bahkan tanpa Matthew Baker sebagai seorang starter. Progresi permainan udah kelihatan sangat baik boy. Umpan 1-2 sentuhan, meminimalisir kesalahan, dan performa dari lini belakang menurut gua sangat top Marco top. Pertanyaannya, apakah tim ini bisa perform di Piala Dunia yang akan ketemu sama Brazil, Zambia, dan juga Honduras? Gua mungkin bisa simpulin itu boy setelah tim ini ketemu Mali di hari Senin nanti. Karena tim ini harusnya levelnya itu bener-bener level dunia nih. Kalau tim U17 bisa imbangin temponya Mali, bisa nggak nervous, bisa ngeluarin kapasitas terbaiknya, mungkin kita bisa perform di Piala Dunia U17 nanti. Penampilan gemilang Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Merdeka 2025 kembali mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Dalam laga kedua Piala Merdeka 2025, skuad Garuda Muda sukses menundukkan Uzbekistan U17 dengan skor meyakinkan 2-0. Penampilan impresif anak asuh pelatih Nova Arianto ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari pengamat sepak bola Malaysia. Dalam wawancaranya dengan media lokal, ia mengaku kagum dengan perkembangan pesat tim muda Indonesia. Indonesia U17 bermain sangat disiplin dan penuh percaya diri. Mereka menunjukkan teknik individu yang baik, organisasi permainan yang solid, dan keberanian menyerang melawan tim sekelas Uzbekistan. Ini bukan hal yang mudah dilakukan, ujarnya. Menurutnya, kemenangan atas Uzbekistan membuktikan bahwa pembinaan usia muda di Indonesia semakin matang dan patut diperhitungkan di level internasional. Kini Indonesia berada di nomor 2 klasemen sementara grup dengan koleksi 4 poin dari 2 laga. Tantangan berikutnya tak kalah berat, yakni menghadapi juara bertahan Piala Afrika U17, Timnas Mali dalam laga pamungkas. Mali dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola usia muda di dunia, dan pertemuan ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi konsistensi Garuda Muda. Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan perdana di Piala Kemerdekaan 2025 usai menundukkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Pasukan Nova Arianto tampil agresif sejak menit awal dan langsung menguasai jalannya pertandingan. Gol pembuka tercipta di menit ke-17 melalui aksi Dimas Adi Prasetyo yang menuntaskan umpan tarik dengan tenang dan mengecoh kiper lawan. Keunggulan Indonesia bertambah di menit ke-67. Berawal dari tendangan sudut Fabio Aska, bola berhasil disundul Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi yang tak terjaga, membuat skor berubah menjadi 2-0. Dukungan penuh ribuan supporter di stadion semakin membakar semangat Garuda Muda hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Indonesia mengkoleksi 4 poin dari 2 laga. Hanya terpaut 2 angka dari Mali yang memuncaki klasemen sementara. Sedangkan Uzbekistan semakin terpuruk di dasar klasemen tanpa satupun poin dari 2 laga. Pertandingan pamungkas Indonesia akan menjadi penentu gelar juara. Garuda Muda akan berhadapan langsung dengan Mali pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB. Laga yang diprediksi menjadi final sesungguhnya Piala Kemerdekaan 2025. Timnas U17 Indonesia tampil agresif sejak kick-off dalam laga Piala Kemerdekaan 2025 kontra Uzbekistan pada hari Jumat 15 Agustus malam
di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan. Pelatih Nova Arianto menurunkan formasi 3-4-3 dengan trio lini depan Raffi Rashid, Dimas Adi, dan Aaron O'Neil. Serangan Garuda Muda langsung mengancam di menit kedua melalui tendangan bebas Ida Bagus. Namun kiper Uzbekistan sigap menepis bola. 2 menit berselang, peluang emas datang dari Dava yang sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang, tetapi tendangannya justru melebar tipis di sisi gawang. Sementara itu, Uzbekistan memilih bermain bertahan sambil mengandalkan serangan balik cepat. Namun, kombinasi umpan 1-2 Indonesia terlihat terukur dan efektif membongkar pertahanan lawan. Kebuntuan pecah di menit ke-17, Dimas Prasetyo melepaskan tendangan tipuan yang mengecoh kiper Uzbekistan, membawa Indonesia unggul 1-0. Gol ini semakin membangkitkan kepercayaan diri Garuda Muda untuk menekan habis pertahanan lawan. Hampir saja keunggulan digandakan pada menit ke-20 ketika Aaron O'Neil berhasil melewati kiper, namun tembakannya disapu bersih oleh bek Uzbekistan tepat di depan gawang. Pertandingan memanas di menit ke-23 setelah pemain Uzbekistan, Abdi, mendapat kartu kuning pertama akibat tackle keras terhadap pemain Indonesia. Hingga menit ke-30, Indonesia masih memegang kendali penuh atas penguasaan bola dan terus mencari peluang untuk menambah gol. Gawang timnas U17 Indonesia nyaris saja kebobolan pada menit ke-35 setelah pemain Uzbekistan melepas sundulan tajam dari jarak dekat. Kiper sudah tak berdaya, namun Putu Panji tampil sebagai penyelamat dengan melakukan blok penting di depan gawang. Aksi heroik ini memastikan skor tetap 1-0 untuk Garuda Muda dan mematahkan momentum serangan balik Uzbekistan. Tak ada gol lagi tercipta, skor 1-0 menutup keseruan babak pertama. Memasuki babak kedua, timnas U17 Indonesia melakukan 2 pergantian pemain. Evandra dan Woli masuk menggantikan Aaron dan Azizu Milanesta untuk menyegarkan lini serang. Perubahan ini tak mengurangi intensitas permainan, bahkan Garuda Muda kembali tampil menekan sejak peluit dimulainya paruh kedua. Dukungan supporter di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan semakin membahana, memberikan energi tambahan bagi pasukan Nova Arianto. Pada menit ke-60, Dava melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis sepakan voli keras pemain Uzbekistan yang mengarah tepat ke gawang. 7 menit kemudian, peluang emas lahir dari kaki Raffi Rashid, namun tembakannya diblok bek lawan dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Momen krusial terjadi pada menit ke-67. Berawal dari sepakan pojok Fabio Aska, bola berhasil disundul dengan sempurna oleh Muhammad Al-Ghazali Dwi Suganda untuk menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Memasuki menit akhir, timnas U17 Indonesia terlihat menurunkan tempo permainan dan bermain bertahan. Di sisi lain, Uzbekistan pun belum juga mampu mencetak sebuah gol hingga peluit panjang dibunyikan.